Bab 924, Telanjang. Klan Iblis Kuno. Ini adalah keluarga yang hampir terlupakan, karena sudah lama menghilang. Klan ini sebelum klan pemakan roh. Boleh dibilang di alam semesta 5 dimensi, saat ini sangat sedikit orang yang mengetahui tentang keluarga ini, kebetulan saja klan pemakan roh mengetahuinya. Karena klan iblis kuno berada tepat di depan mereka, dan mantan ketua klan pemakan roh mengirim banyak master untuk mencari sisa-sisa klan ini. Sihir. Ini adalah ras kuno dan misterius. Setelah penyelidikan bertahun-tahun, mereka percaya bahwa ras ini seharusnya benar-benar menghilang, tetapi Liam Yuan tidak menyangka bahwa Wita Zhang di depannya ternyata adalah orang klan iblis kuno. Saat ini, Wita Zhang sedang memegang tombak hitam, rambut pirangnya telah berubah menjadi hitam legam, seluruh tubuhnya memancarkan energi iblis yang mengerikan, dan dia seperti dewa iblis yang turun. Liam Yuan menatap Wita Zhang, pada saat ini, matanya sangat serius. Saat ini, Wita Zhang tiba-tiba menghilang. Tes. Di lapangan, suara sobekan tiba-tiba terdengar. Di mata semua orang, ruang hampa di depan Liam Yuan meledak inci demi inci dan tombak hitam menembus ruang hampa. Liam Yuan mengepalkan tangan kanannya perlahan, dan kekuatan yang kuat berkumpul dari tinjunya. Ketika tombak panjang datang kepadanya, dia tampak tegas dan meninju dengan keras. Duar. Ruang hampa mereka berdua langsung berubah menjadi ketiadaan. Liam Yuan terbang keluar dalam sekejap. Saat dia terbang keluar, tombak di tangan Wita Zhang menusuk langsung ke tinjunya, lalu menembus seluruh lengan kanannya di sepanjang tinjunya. Pada saat yang sama, kekuatan dahsyat itu langsung mengguncang Liam Yuan sejauh ratusan kaki. Satu gerakan. Melihat adegan ini, ekspresi semua orang berubah drastis. Bagaimana tiba-tiba Wita Zhang menjadi begitu kuat? Di kejauhan, Liam Yuan melihat ke tangan kanannya. Ketika dia melihat tangan kanannya, pupil matanya tiba-tiba menyusut, hatinya sangat ketakutan. Pada saat ini, lengan dan tubuhnya berkarat dengan kecepatan yang sangat cepat. Liam Yuan menatap Wita Zhang di kejauhan. Pada saat ini, Wita Zhang bergerak dengan tangan kanannya. Tombak panjang tiba-tiba muncul di tangannya, matanya tutup perlahan. Darah di sekujur tubuhnya mendidih. Jika diperhatikan lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa darah di sekujur tubuhnya sama sekali tidak merah, melainkan hitam pekat. Garis darah klan iblis. Apa yang dia gunakan sekarang adalah garis darah dari klan iblis. Alam semesta 5 dimensi, klan naga langit darah dan alam biasa yang legendaris. Nyatanya, para master di akademi pun sedikit kaget saat ini, karena tidak menyangka Wita Zhang memiliki garis darah yang begitu kuat. Kecuali pendahulu, tidak ada yang tahu asal-usul Wita Zhang yang sebenarnya, mereka hanya tahu bahwa dia dibawa kembali oleh pendahulu. Ketika dia pertama kali datang ke akademi, banyak orang-orangnya tidak begitu baik aku menyukainya, karena dia terlalu sombong, dia akan menyerang siapapun jika ada yang tidak setuju dengannya, tapi dia kuat. Di akademi, tidak ada lawannya kecuali master. Meskipun Wita Zhang seperti setan kecil, dia suka bertarung untuk mendapatkan kekuatan, tetapi pengetahuannya juga sangat tinggi di akademi. Kedua setelah guru, jadi semua orang di akademi membencinya. Di lapangan, Wita Zhang memegang erat tombak panjang di tangan kanannya. Darah seluruh tubuhnya mendidih seperti magma saat ini, tetapi kekuatan yang memancar dari seluruh tubuhnya semakin kuat. Setelah mengaktifkan garis darah, kekuatannya tidak lagi kalah dari 6 master besar. Pada saat ini, Wita Zhang tiba-tiba membuka matanya, dan dia melihat ke arah Liam Yuan yang masih berkarat di kejauhan, wajah yang terakhir berubah drastik dan mundur dengan kasar. Tes. Di lapangan, cahaya hitam melintas, Liam Yuan berhenti di tempatnya.
Pada saat ini, kepalanya menghilang, dan di belakang tubuhnya ada Wita Zhang. Wita Zhang menancapkan tombak ke kepala berdarah Liam Yuan. Itu adalah kepala Liam Yuan. Pembunuhan instan. Melihat pemandangan tersebut, wajah para master klan pemakan roh di lapangan berubah drastis. Kekuatan Wita Zhang ini saat ini sungguh mengerikan. Wita Zhang tiba-tiba menoleh ke arah tiga tetua berjubah hitam. Saat ini ketiga tetua berjubah hitam ini adalah yang terkuat. Melihat Wita Zhang, wajah ketiga tetua berjubah hitam itu tiba-tiba berubah. Saat ini, Wita Zhang membuat orang takut. Wita Zhang tiba-tiba menghilang, sedangkan tiga tetua berjubah hitam juga tiba-tiba menghilang. Duar. Di atas sekolah tinggi dimensi luas, sebuah ledakan terdengar tiba-tiba. Segera setelah itu, tiga tetua berjubah hitam mundur dengan hebat. 1 lawan 3. Dan itu adalah penindasan langsung. Tiga tetua berjubah hitam hanya bisa bertahan secara pasif. Di bawah, Mileye menyerap kekuatan pedang bintang sambil menyembuhkan lukanya. Sementara menara telah menjaga sisinya sepanjang waktu. Sekarang menara juga sangat kuat, orang biasa sama sekali bukan tandingannya. Pada saat ini, pria kecapi kuno yang bertarung dengan Steviolin di kejauhan tiba-tiba berhenti. Dia melihat sekeliling dan akhirnya, matanya tertuju pada Mileye di bawah, tapi Steviolin berdiri di depannya. Pria kuno kecapi itu memandang Steviolin. Steviolin, setahuku, Mileye ini pernah membunuh banyak orang di akademimu. Steviolin terdiam. Lelaki kecapi kuno itu berkata lagi, kamu. Steviolin tiba-tiba berkata, aku kesal dengannya, tapi hari ini, dia tidak bisa mati. Wajah lelaki kecapi kuno itu berubah murung, menoleh ke arah tiga tetua berjubah hitam tak jauh dari sana. Wajah lelaki itu semakin jelek. Jika ini terus berlanjut, Wita Zhang kemungkinan besar akan memenggal kepala tiga tetua berjubah hitam. Apalagi waktu sudah berjalan lama, jika Muladili tidak mampu menahan Kaisar Wanita Shuro, maka situasinya akan menjadi lebih serius. Seolah memikirkan sesuatu, pria kecapi kuno itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit. Jauh di dalam awan, berdiri seorang wanita. Orang ini tidak lain adalah Agustina Wu dari negara marsial. Pria kecapi kuno itu menatap Agustina Wu, Nona Wu, jika kamu tidak membunuh Mileye hari ini, kamu tidak akan memiliki kesempatan yang baik di masa depan. Agustina Wu berkata dengan suara rendah, setahu aku, petinggi agung klan pemakan roh Mario Yuan Grand tidak sekuat 6 master besar, mengapa tidak membiarkannya bergerak? Petinggi agung Mario Yuan. Wajah pria kecapi kuno itu menjadi suram, kali ini dia datang untuk membunuh Mileye, dan klan pemakan roh tentu saja tidak melakukan yang terbaik. Alasan mengapa mereka melakukannya setelah Mileye meninggalkan sekolah tinggi dimensi luas adalah karena mereka takut dengan sekolah tinggi dimensi luas ini. Sekolah tinggi dimensi luas ini tidak hanya memiliki master, tetapi juga formasi yang sangat besar. Mereka belum mau melawan sekolah tinggi dimensi luas dulu. Tapi yang tidak mereka duga adalah Mileye melarikan diri kembali ke akademi lagi. Inilah yang tidak mereka duga. Jika klan pemakan roh ingin menghancurkan akademi, mereka harus menghadapi master dan formasi legendaris. Saat ini, klan pemakan roh tidak mau bertarung sampai mati dengan sekolah tinggi dimensi luas, karena kalaupun menang, harganya akan sangat tinggi. Pilihan terbaik adalah membiarkan Agustina Wu dari negara marsial dan kavaleri pemakaman dewa di belakangnya mengambil tindakan. Namun Agustina Wu melirik Mileye dan Wita Zhang yang mengaktifkan kekuatan garis darah dengan acuh tak acuh, lalu berbalik dan pergi. Jika dia bergerak, ditambah kavaleri pemakaman dewa dari negara marsial,
dia memiliki peluang besar untuk membunuh Mileye. Mileye tidak dapat menghentikannya untuk melawan kavaleri pemakaman dewa, tetapi mengapa dia bergerak? Jika dia bergerak, sekolah tinggi dimensi luas terpojok. Begitu sekolah tinggi dimensi luas membuka formasi besar, atau master tiba-tiba muncul, saat itu dia dan pemakaman kavaleri pemakaman dewa dan negara marsial pasti akan musnah. Meskipun hari ini sekolah tinggi dimensi luas tidak sebagus dulu, tapi siapa di dunia ini yang berani meremehkannya? Seorang master sudah cukup untuk membuat kekuatan apapun takut padanya. Agustina Wu tidak bodoh, dia tahu bahwa jika dia bergerak, dia akan membantu klan pemakan roh. Begitu dia membunuh Mileye, dia akan mendapat balas dendam gila dari Kaisar Wanita Shuro. Sekali master membalas dendam, siapa yang tahan? Agustina Wu memutuskan untuk pergi. Karena dia sangat jelas bahwa jika dia ingin membunuh Mileye sekarang, harganya akan sangat tinggi. Melihat Agustina Wu pergi, wajah lelaki kecapi kuno itu tiba-tiba menjadi jelek. Nona Agustina, apakah kamu akan mengingkari janjimu di negara marsial? Agustina Wu tiba-tiba berhenti, dia berbalik untuk melihat pria kecapi kuno itu. Kamu memiliki begitu banyak master klan pemakan roh, kenapa kamu tidak mengambil tindakan? Pria kecapi kuno itu berkata dengan marah, apakah tidak cukup master dari klan pemakan roh? Agustina Wu melihat pria kecapi kuno. Kamu ingin aku, negara marsial, untuk menghadapi master itu dan formasi besar itu, kemudian klan pemakan roh mengambil keuntungan, kan? Lelaki kecapi kuno itu berkata dengan suara berat, Nona Agustina, kita. Agustina Wu tiba-tiba berkata, bagaimana dengan ini? Klan pemakan roh mengirim orang untuk memaksa keluar formasi besar mereka. Adapun master, negara marsial akan menghadapinya, bagaimana menurutmu? Wajah pria kecapi kuno itu sedikit jelek, Nona Agustina, formasi besar itu adalah yang terbesar di dunia, apakah kamu ingin klan pemakan roh mati? Agustina Wu bertanya balik, lalu kamu memintaku untuk bergerak, apa kamu ingin kami mati? Pria kecapi kuno itu ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi tiba-tiba Agustina Wu berkata, katakan satu hal lagi, aku akan membunuhmu. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Pada saat itu, seorang tetua berjubah hitam ditembak oleh Wita Zhang dari kejauhan. Selama penerbangan, sebuah tombak panjang menembus alisnya seketika. Darah terciprat. Melihat pemandangan ini, wajah lelaki kecapi kuno itu berubah drastis. Dia menatap awan di langit. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara di atas awan, mundur. Mundur. Jelas, klan pemakan roh masih tidak mau berlawanan dengan sekolah tinggi dimensi luas. Karena master belum muncul. Apakah master akan mengabaikan akademi? Klan pemakan roh tidak berani bertaruh. Tentu saja, mereka terutama tidak menyangka bahwa Wita Zhang ini akan sangat berani dan ingin melindungi Mileye ini dengan segala cara. Ini sama sekali tidak terduga bagi mereka. Jika tidak ada perlindungan kematian dari sekolah tinggi dimensi luas, mereka pasti bisa membunuh Mileye. Segera, lelaki kecapi kuno itu menunggu master klan pemakan roh mundur, tetapi Wita Zhang tidak mengejarnya, karena dia juga sedikit abnormal saat ini. Setelah para master klan-klan pemakan roh mundur, Wita Zhang menengadah ke langit. Klan pemakan roh, Wita Zhang akan mengingat dendam hari ini. Di atas awan terdengar suara cekikikan, klan pemakan roh, menunggumu. Wita Zhang menatap langit dengan dingin, lalu berbalik dan datang di depan Mileye. Mileye belum bereaksi, tetapi diangkat di bahunya dan menghilang di tempat. Saat berikutnya, Wita Zhang membawa Mileye ke ruang rahasia. Wita Zhang merentangkan tangan kanannya dan menara kecil muncul di tangannya, menerima ruang lainnya.
Mileye sedikit linglung. Pada saat ini, Wita Zhang menatap Mileye. Seluruh pakaian tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi abu, telanjang. Mileye benar-benar terpana. Apakah Wita Zhang mau memerkosanya? Bersambung.